Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan, seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Ia adalah anak dari Nabi Daud, yang juga seorang nabi dan raja. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya setelah ia wafat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah, yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung hudhud, yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis, yang merupakan penguasa kerajaan Sabah, sebuah kerajaan kuno yang diperkirakan berada di daerah Yaman. Dalam sejarah Islam, Ratu Balqis disebutkan memiliki singgasana yang agung. Kerajaannya juga luas dan rakyatnya dapat hidup makmur. Akan tetapi, mereka tidak menyembah Allah. Disebut-sebut bahwa mereka disesatkan oleh setan sehingga memutuskan untuk menyembah matahari. Lantas, siapakah Ratu Balqis dan mengapa akhirnya ia mau beriman kepada Allah? Simak ulasan videonya hingga akhir. Sahabat beriman, Al-Quran mengabadikan ungkapan Ratu Balqis yang akhirnya beriman dan mengakui kebesaran Allah setelah mendapati megahnya istana Nabi Sulaiman. Hal ini sebagaimana firman Allah. Dikatakan kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Sabah adalah sebuah tempat di daerah Yaman. Kala itu negeri Sabah terkenal sebagai negeri yang kaya dengan potensi alamnya. Negeri itu dipimpin seorang ratu, banyak riwayat menyebutkan bahwa nama ratunya adalah Balqis atau disebut Ratu Sabah. Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ratu Sabah adalah seorang wanita yang cantik, cerdas dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, rakyat negeri Sabah hidup sejahtera. Ratu Sabah telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman bukan saja seorang raja melainkan juga sebagai utusan Allah yang memiliki kekuasaan sangat luas bahkan manusia dan jin tunduk padanya. Setelah Ratu Sabah mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa burung hudhud, isinya adalah seruan Nabi Sulaiman agar Ratu Sabah tidak sombong dan agar menjadi seorang muslim, hal ini sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ratu Sabah pun mengadakan pertemuan dengan para penasehat dan pembesar di kerajaannya. Ratu Sabah meminta pertimbangan kepada para pembesarnya berkaitan dengan sikap kerajaannya pada seruan Nabi Sulaiman. Sebagaimana firman Allah. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Quran Surat An-Naml ayat 32. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ratu Sabah adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan diplomatis dan demokratis sehingga tetap meminta pendapat orang-orang di sekitarnya sebelum mengambil keputusan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, terdapat pembesar atau penasehat kerajaan yang menyarankan untuk melawan kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi Ratu Sabah menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang jauh lebih besar dan kuat. Ratu Sabah khawatir bila melakukan agresi ke kerajaan Nabi Sulaiman akan mengalami kekalahan. Ungkapan ketakutan Ratu Sabah sebagaimana firman Allah. Dia Balqis berkata,
Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina dan demikian yang akan mereka perbuat. Quran Surat An-Naml ayat 34. Akhirnya Ratu Saba memilih jalur diplomasi. Ratu Saba mengirimkan utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Utusan Ratu Saba itu membawakan hadiah bagi Nabi Sulaiman. Setibanya utusan itu di kerajaan Nabi Sulaiman, semua hadiah yang mereka bawa langsung ditolak. Nabi Sulaiman meresponsnya dengan mengatakan bahwa anugerah Allah yang diberikan kepadanya lebih baik. Sebetulnya hadiah ini juga sebagai ujian dari Ratu Saba pada Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman itu benar-benar nabi atau hanya seorang raja yang haus harta? Ternyata Nabi Sulaiman tak silau dengan harta hadiah Ratu Saba. Karena karunia yang diberikan Allah padanya itu jauh lebih besar ketimbang manusia lainnya. Kegagalan Ratu Saba dalam menjebak Nabi Sulaiman dapat diketahui dari pesan yang disampaikan Nabi Sulaiman kepadanya, yaitu Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena dianggap sebagai suap yang bertujuan untuk menghalangi beliau melaksanakan kewajibannya. Setelah hadiah-hadiah yang dibawa Ratu Saba ditolak, ia diminta oleh Nabi Sulaiman untuk datang ke negerinya yang berada di Palestina. Setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar di kerajaannya dan bertanya tentang siapa yang dapat memindahkan singgasana Ratu Saba. Lalu Ifrit, yakni dari golongan jin yang paling tangguh, menyatakan bisa memindahkan singgasana kerajaan Saba bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun ada seorang hamba Allah yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Maka orang tersebut mendatangkan singgasana Ratu Saba. Setelah singgasana itu ada di hadapan Nabi Sulaiman meminta untuk mengubah sedikit bentuknya. Sebab Nabi Sulaiman bermaksud menguji ketelitian Ratu Saba yang akan datang. Lalu setibanya Ratu Saba, maka Nabi Sulaiman menguji ketelitian Ratu Saba dengan bertanya apakah singgasana di negeri Saba seperti yang ada di hadapannya. Ketika Ratu Saba tiba di istana Nabi Sulaiman, sang ratu begitu terkejut, sebab istana Nabi Sulaiman terlihat begitu mirip dengan istana miliknya di negeri Saba, bahkan singgasana yang harusnya ada di negeri Saba nampak di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian meminta kepada Ratu Saba memasuki singgasana tersebut. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya membangun istana dari permata kaca seperti air putihnya. Di bawah lantai kaca yang sangat jernih tersebut dapat terlihat air dan ikan-ikan. Yang dilakukan Nabi Sulaiman agar Ratu Saba memiliki rasa hormat terhadapnya dan agar mengukuhkan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah. Ketika Ratu Saba melihat lantai, dia mengira itu adalah air. Ratu Saba mengangkat pakaiannya sehingga tersingkap kakinya. Nabi Sulaiman pun menjelaskan bahwa itu adalah kaca yang melapisi. Setelah itu Ratu Saba takjub melihat bukti kekuasaan Allah di hadapannya. Ratu Saba akhirnya beriman, juga menunjukkan ketauhidan dan meninggalkan kebiasaan menyembah matahari. Demikianlah kisah ini, semoga ada manfaatnya.